warahmatullahi wabarakatuh. Wali fi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dhawil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abror, para ustaz, para hujaj, bapak-bapak sekalian, hadirin, para sesepuh, dan segenap jamaah seluruhnya yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita mengaji kitab tafsir Jalalain. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dapat ridha Allah. Ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pembahasan surah Shad ayat kelima yang nanti akan kita baca. Semua kita sudah sama-sama tahu bahwa sifat wajib bagi para rasul itu ada 4. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Nabi itu pasti benar, pasti cerdas, pasti menyampaikan, dan pasti amanat, terpercaya. Itu sifat wajib para rasul. Wajib artinya wajib, ini udah pasti harus ada sifat itu pada diri rasul. Nah, adapun masalah diterima atau tidak, dakwahnya itu dijawab atau tidak oleh umatnya, ini bukan sesuatu yang sifatnya wajib. Seorang nabi tidak wajib dipenuhi atau tidak wajib diijabahi ajakannya. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ini juga banyak yang menolaknya, banyak juga orang-orang yang memang menentangnya, karena memang nabi tidak wajib diterima oleh masyarakatnya. Sifat wajib nabi cuma 4 itu aja, tidak wajib diterima. Ini untuk seorang nabi seperti itu. Demikian juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga tidak semuanya tidak semua kaumnya menerima Nabi Muhammad, karena memang bukan sifat wajib nabi diterima. Jadi nggak ada alasan ya nabi sih ditolak, nggak begitu. Yang namanya nabi memang tidak wajib diterima, itu nabi. Apalagi ustaz biasa. Ya jadi ustaz sih ditolak, ya biasa itu mah. Ya ini namanya sesuatu yang tidak harus ada pada nabi, yaitu dijawab. Nabi Muhammad sering juga dijadikan bahan olok-olokan oleh kafir Quraisy. Di ayat terakhir kemarin kita baca wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir Mekah itu selalu menyebut Nabi Muhammad itu sahirun kadzdzab. Kadzdzab itu artinya tukang bohong. Bohong kalau dapat kitab, dapat wahyu dari langit, bohong. Sahir itu artinya orang yang pandai menyihir. Sihir itu sesuatu yang mengelabui atau merekayasa rasa takut orang di depannya. Jadi dibuat rasanya itu rasa takut, rasa kayak ada ular
rasa kayak ada api, padahal mah nggak ada apa-apa. Botol nih Pak, ini botol padahal botol biasa, tapi rasanya takut banget. Kayak ini botol kayak nuklirnya Iran. Rasanya takut banget, padahal botol biasa. Dan tukang sihirnya melihatnya botol biasa. Jadi yang dikelabui atau yang direkayasa sini rasa takut atau wahamnya. Realitasnya nggak ada, realitasnya tidak ada yang terjadi, hanya rasa takutnya. Sihir. Nabi Muhammad dianggap sebagai penyihir. Nabi Muhammad dianggap sebagai tukang bohong. Nah itu biasa, karena para nabi tidak wajib diterima. Nah yang berikut ini termasuk penolakan dari orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad adalah alasan mereka yang nanti akan kita baca di ayat ke-5 surat Shad ini. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin aj'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un 'ujab wantolaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaf. Aja'alal alihata, apakah dia Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu ilahan wahidan, sebagai Tuhan yang satu. Haitsu qala lahum, saat Nabi Muhammad berkata kepada orang-orang kafir, qulu la ilaha illallah, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu. Ai kaifa yas'ul khalqa kulluhum ilahun, kaifa yas'ul khalqa kullahum ilahu wahid. Maksudnya bagaimana mungkin bisa mencukupi seluruh makhluk, dicukupi oleh ilahun wahidun, oleh satu Tuhan saja. Inna hadza, sesungguhnya ini la syai'un ujabun, sesuatu yang asing atau sesuatu yang mengagetkan. Ajibun maksudnya ajib, mengagetkan. Wantolaqa, dan kemudian berpaling, kemudian pergi, bubar al-mala'u, para pemimpin-pemimpin itu, minhum dari kafir Quraisy. Maksudnya min majlis ijtima'ihim, dari majlis, dari tempat perkumpulannya, malah tempat perkumpulannya para pemimpin Quraisy itu, inda Abi Thalibin, di sisi Abu Thalib, wasima'ihim fihi, dan saat mendengarnya mereka dalam majlis itu, minan nabiyyi, mendengar dari Nabi Muhammad ucapan qulu, ucapkanlah qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian mereka animshu, berkata umshu, yaqulu ba'dhum li ba'din, maksudnya sebagian mereka berkata kepada sebagian lain umshu, ya pergi, wasbiru ala alihatikum, sabarlah kalian ala alihatikum, atas Tuhan-Tuhan kalian. Athbitu ala ibadatiha, maksudnya tetaplah menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Inna hadza, sesungguhnya ini, inna hadzal madhkura minat tauhid, maksudnya sesungguhnya ini yang disebutkan dari tauhid, la syai'u yurad, adalah sesuatu yang diharapkan minna, dari kami. Ini ayat yang setelah kita baca ini ayat ke-6 dari surat Shad ini, mulai dari ayat ke-4. Asbabun nuzul dari ayat ke-4 hingga ayat ke-8 hingga ayat ke-8 surat Shad ini, ketika Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam di tahun 3 kenabian, bukan 3 hijrah, karena belum hijrah. Kita tahu bahwa hitungan tahun hijrah yang sekarang sudah 1447, ini dihitungnya sejak Nabi hijrah. Sejak Nabi sampai di Madinah itu hitungannya tahun 1, tahun 2, tahun 3. Nabi wafat tahun 10. Nabi wafat tahun 10 Hijriah. Nah, sedangkan sebelum hijrah, periode awal yang disebut dengan periode Makkah, kadang-kadang ini ya belum ada tahun hijrah. Karenanya untuk menjelaskan sejarah di masa-masa sebelum hijrah, maka hitungannya biasanya setelah kenabian. Sayyidina Umar masuk Islam di tahun ke-4 setelah kenabian.
Maksudnya setelah Nabi Muhammad menerima wahyu. Kalau Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Siti Khadijah itu memang as-sabiqunal awwalun, memang orang-orang yang awal masuk Islam. Tapi kalau Sayyidina Umar enggak, agak belakangan, di kira-kira tahun 3 atau tahun keempat setelah kenabian. Masuk Islam Sayyidina Umar. Nah ini bikin orang-orang kafir Quraisy ya lumayan geder juga, geder. Ah reseh nih, preman pakai masuk Islam segala kata dia. Ini urusannya runyam nih kalau begini nih. Kalau urusannya Umar masuk Islam kacau dah, nggak beres. Akhirnya 25 orang saudara datang kepada Abu Thalib. Abu Thalib itu paman Nabi. Abu Thalib itu bapaknya Sayyidina Ali. Karena memang Nabi Muhammad pada waktu itu walinya atau yang melindunginya adalah Abu Thalib. Abu Thalib sangat menyayangi Rasulullah, sangat menyayangi ponakannya Nabi Muhammad dari usia 8 tahun. Dari usia 8 tahun ya dinikahkan dengan Siti Khadijah ya oleh Abu Thalib. Nah pada waktu di saat Sayyidina Umar ini masuk Islam, ini ada mereka merasa ini kacau nih kalau begini. Ini kalau urusannya Umar masuk Islam, ini bisa runyam. Akhirnya mereka 25 orang datang kepada Sayyidina Umar, kemudian datang kepada Abu Thalib, kemudian bilang, Abu Thalib, ini ponakanmu suruh berhenti mendakwahkan tentang agama barunya. Bilang kepada ponakan kamu dan biarkan kami menyembah Tuhan-Tuhan kami. Kata 25 orang ini. Banyak, ada Abu Jahal, ada Al-As bin Wa'il, kemudian ada Walid bin Mughirah, diantaranya itu yang pentolan-pentolannya datang kepada Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib nggak menjawab, langsung dipanggil Sayyidina Nabi Muhammad, dipanggil ponakannya. Wahai Muhammad, ini bukan siapa-siapa, ini kaummu, ini ya saudara-saudara kamu juga. Coba kasih sesuatu atau kasih apa yang bisa engkau berikan kepada mereka. Dan ingat Muhammad, jangan berlebihan. Jangan berlebihan di sini artinya ya jangan terlalu lembek banget sama dia, jangan juga terlalu keras banget sama dia. Pesannya Abu Thalib. Insaf, artinya insaf di sini ya sedang-sedang saja. Ada di pertengahan, moderat. 25 orang itu kemudian oleh Nabi Muhammad ditemui. Kemudian Nabi Muhammad langsung yang membuka percakapan pada waktu itu. Gimana pendapat kalian kalau aku berikan kepada kalian satu tips atau satu cara di mana orang-orang Arab akan tunduk pada kalian semua, dan orang-orang Ajam semuanya juga akan tunduk pada kalian semua. Jangankan cuma satu tips, jangankan cuma satu cara, 10 cara kayak begitu kami mau, kata 25 orang ini. 10 cara supaya orang-orang Arab tunduk kepada kami dan orang-orang Ajam non Arab tunduk kepada kami, ngikutin kami. Jangankan cuma 1, 10 kasih kami mau. Benar mau, kata Nabi Muhammad. Benar. Qulu la ilaha illallah. Kalau kamu mau ucapkan la ilaha illallah. Langsung habis itu pada berdiri semuanya. Bubar. Bubar. Udah jangan dengerin. Dah, bubar aja, dan kita akan tetap menyembah berhala-berhala. Kita akan tetap menyembah Tuhan-Tuhan kita. Sabar, biarin aja. Entar ada waktunya, kata orang-orang kafir. Nah, ini asbabun nuzul dari surat Shad ayat kelima dan beberapa ayat setelahnya. Mereka menganggap aja'alal alihata ilaha wahidah. Bagaimana mungkin, kata orang-orang kafir Quraisy ini, Tuhan yang begitu banyak ini dijadikan satu Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan yang ngurusin berbagai macam urusan ini cuma dijadikan satu aja? Kerepotan itu Tuhan. Itu paradigma atau pola pikirnya orang-orang kafir Quraisy. Mereka kan menganggap bahwa Tuhan itu kayak manusia. Jadi urusannya banyak, Tuhannya harus banyak. Ada yang sekretaris, Tuhan sekretaris, ada Tuhan penasehat, ada Tuhan bendahara. Ini mereka.
Ini paradigma atau pola pikirnya mereka yang menganggap bahwa Tuhan itu seperti makhluk. Padahal Allah itu mukhalafatul lil hawadith. Allah itu beda dengan makhluknya. Ini jelas beda. Mereka menganggap bahwa Allah itu sama sebagaimana makhluknya. Kalau urusannya banyak, maka Tuhannya juga nggak cukup satu. Jadi harus ada banyak Tuhan. Muncul kata-kata ini, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Bagaimana mungkin Tuhan yang banyak ini pengen diringkes jadi satu Tuhan aja? Nggak bisa, ini nggak bakal cukup, urusannya banyak kok. Dijadiin satu Tuhan aja. Kata mereka seperti itu. Dah bubar, nggak usah dengerin Muhammad, kata orang kafir nih Pak, yang 25 orang. Bubar, emang ini sesuatu yang memang diinginkan kepada kita, sesuatu yang memang diharuskan kita melaksanakan. Ya, nggak jadi. Udah nggak usah pakai tauhidan, nggak usah pakai ikutin Muhammad, kata mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah, memang kita tidak bisa mengkiaskan, kita tidak bisa menyamakan antara Khalik dengan makhluk, karena Khalik sifatnya qidam, kalau makhluk sifatnya hadith. Khalik itu sifatnya dahulu, Allah itu sifatnya qadim, sedangkan makhluk hadith. Hadith itu artinya berawal, saudara. Segala sesuatu yang ada awalnya itu berarti dia hadith atau baru. Segala sesuatu yang ada awalnya ini pasti punya batas, namanya juga ada awal. Semua selain Allah itu hadith, meskipun dia makhluk pertama. Ada yang mengatakan makhluk pertama itu al-qalam. Al-qalam itu pena, di mana Allah menuliskan ketetapan-ketetapannya seluruh makhluk dengan qalam itu. Ada juga yang mengatakan bahwa makhluk pertama itu al-haqiqah al-muhammadiyah, yaitu sir atau esensinya Nabi Muhammad. Meskipun itu makhluk pertama, tetap hadis. Baru artinya baru itu artinya tadinya nggak ada, kemudian jadi ada. Bagaimana mungkin sesuatu yang tadinya nggak ada kemudian jadi ada? Hadis ini disamakan dengan yang qadim. Qadim ini artinya sesuatu yang tanpa awal, yang memang nggak ada awalnya. Dalam pelajaran akidah atau pelajaran tauhid itu selalu disebutkan kanallahu wala syai'a ma'ahu wa huwal an ala ma alaihi kan. Allah itu ya sejak dulu ada, wa huwal an ala ma alaihi kan, dan Allah sekarang sebagaimana dulu. Allah sekarang sebagaimana adanya sejak awal dulu atau sejak dulu. Allah sekarang tidak berubah. Karena ciri-ciri perubahan, karena perubahan itu adalah ciri-ciri hadis. Kalau berubah itu berarti dia hadis, artinya dia sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru berarti dia makhluk, asalnya nggak ada kemudian dijadikan ada, dibuat ada. Sesuatu yang berubah ini ciri-ciri makhluk. Langit misalnya, udah setua apa sih langit? Taruhlah udah jutaan tahun umurnya, tetap dia mengalami perubahan dan satu waktu akan hancur. Walaupun memang panjang masa atau jangka atau masa dari langit itu, bumi misalnya, meskipun dia panjang tetap dia berawal dan dia berubah. Segala sesuatu yang ada awalnya pasti berubah, dan segala sesuatu yang berubah itu namanya hadis. Itulah makhluk. Sesuatu yang sifatnya seperti ini, hadis, makhluk, ini boleh kerepotan. Jadi yang namanya makhluk ya boleh kerepotan ngurusin sendiri, urusannya banyak, urusan sendiri. Yang seperti ini kemudian diterapkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Tuhan. Nggak mungkin. Nah, Tuhan itu bukan hadis, Tuhan itu bukan sesuatu yang baru. Tuhan sesuatu yang sifatnya qadim. Nah, mereka mempunyai paradigma atau alam pikiran bahwa Tuhan itu sama seperti makhluk. Ya, dia harus banyak karena urusannya banyak.
Padahal tidak bisa seperti itu. Nah, dengan demikian ajaran ini, tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ini adalah ajaran yang oleh orang-orang kafir Mekah pada waktu itu disebut sebagai ajaran yang aneh. Maka mereka menyebutnya inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh ini. Ini sesuatu yang enggak ini, sesuatu yang enggak umum. Ya umumnya urusan banyak ya dikerjain orang banyak. Nah, mereka menganggap ini sesuatu yang tidak umum. Ma sami'na bihadzal fil millatil akhirah. Tidaklah kami pernah mendengar bihadza tentang ajaran ini fil millatil akhirati, dalam agama akhirat. Ay millati Isa, maksudnya agamanya Nabi Isa. In ay ma hadza, tidaklah ini illa ikhtilaqun, kecuali kizbun, kecuali kebohongan. Orang-orang kafir Mekah kemudian menyebutkan di sini, ya emang pengennya begitu, pengennya Muhammad, kata orang-orang kafir Mekah nih Pak, pengennya Muhammad kan kita nyembah Tuhannya dia cuma satu, ya tinggalin bubar. Orang kita nggak pernah dengar ajaran akhirat yang kayak begini. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang Arab atau kafir Quraisy pada waktu itu, pada masa Nabi Muhammad ini memang sudah mengenal agama akhirat, agama yang mengajarkan bahwa nanti setelah kehidupan ada kehidupan lagi. Nah, umumnya masyarakat Arab menganggap mati ya mati, nggak ada kehidupan lagi. Tapi mereka dengar sedikit-sedikit mereka dengar ada ajaran yang mengajarkan tentang kehidupan setelah di dunia ini. Namanya ajaran akhirat atau agama akhirat. Yang mereka sering dengar adalah Nasrani, yang mereka sering dengar adalah Yahudi. Nah, cuma dalam ayat ini disebutkan millatil akhirah, yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani yang mengikuti agama Nabi Isa. Kata orang Arab pada waktu itu, saat setelah kumpul di majlis atau di rumahnya Abu Thalib, mereka bilang, kita nggak pernah dengar nih ajaran kayak begini, ajaran akhirat, ajaran agama langit nggak ada yang begini. Lihat aja ajaran Isa, ajaran Isa itu ajaran akhirat, Tuhannya nggak satu kok, walaupun ada 3 katanya, tapi tetap nggak mungkin Tuhan itu satu. Itu aja ajaran akhirat itu 3. Mereka melihat ini ajaran Nabi Isa yang sudah menyimpang. Mereka melihat ajaran Nabi Isa yang memang sudah tidak murni lagi. Padahal Nabi Isa tidak pernah menyuruh untuk menyembahnya. Nabi Isa juga tidak pernah menganggap bahwa ibunya Maryam itu adalah orang suci, enggak. Biasa semuanya, dua-duanya itu, Nabi Isa dan ibunya itu dua-duanya adalah hamba Allah, dan juga sama sebagaimana manusia, ya makan ya minum. Yang didapat oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu agama Nabi Isa yang sudah mengalami penyimpangan, yang sudah trinitas. Trinitas itu artinya menganggap bahwa ada 3 Tuhan. Mana ajaran akhirat nggak kayak begini, kita nggak pernah dengar nih ajaran akhirat yang kayak begini, bohong Muhammad tuh katanya. Ajaran akhirat seperti ajaran Isa itu mengajarkan lebih dari 1 kok Tuhan. Berarti Muhammad ini bohong, melakukan kebohongan. Ini kata mereka. Sampai cerita-cerita itu, cerita-cerita tentang agama Nasrani, kemudian agama Yahudi, ini juga sampai kepada orang-orang Arab. A'unzila alaihi dzikru min bainina bal hum fi syakkim min dzikri bal lamma yadhuqu adab. A'unzila, apakah sudah diturunkan bitahqiqil hamzatain wa tashhilits tsaniyah, dengan membaca 2 hamzah ditahqiq, maksudnya tahqiq ini a'unzila, dua-duanya bunyi, wa tashhilits tsaniyah atau tashil yang kedua, a'unzila gitu boleh juga, atau idkhali alifin bainahuma 'alal wajhaini wa tarkihi. Jadi boleh 4 macam bacaan. Bisa juga dibaca a'unzila, bisa juga begitu. Atau bisa juga dibaca idgham. Idgham itu
anzila, baca seperti itu. Alaihi, apakah diturunkan alaihi atas Muhammad, ay ala Muhammadin, atas Muhammad adzikru Al-Qur'an, min bainina, di antara kami, walaisa bi akbarina wala asyrafina, padahal Muhammad bukanlah yang paling besar di antara kami dan juga bukan yang paling mulia. Ay lima yunzalu alaihi, kenapa Quran itu diturunkan kepada dia, kepada Muhammad. Jadi alasannya banyak aja gitu Pak. Alasannya nggak mau nerima ajaran Nabi Muhammad banyak aja. Pertama tadi alasan dia, ini ajaran aneh. Ajaran aneh. Banyak urusan, kenapa Tuhannya satu? Itu alasannya. Kemudian alasan yang kedua, bawa-bawa agama Nabi Isa. Nggak pernah ada ajaran langit Tuhannya cuma satu. Contohnya ajaran Isa itu Tuhannya tiga, nggak mungkin Tuhannya cuma satu. Alasan kedua nih, padahal dia nerimanya salah. Ajaran Nabi Isa yang sesungguhnya tetap ajaran Nabi Isa yang murni, itu tetap tauhid la ilaha illallah. Alasan berikutnya, oh ya ngeles aja deh, ngeles, diajak Islam ngeles aja. Alasan berikutnya dia bilang kalau emang diturunin Al-Quran, kalau memang diturunkan wahyu, kenapa diturunkannya kepada Muhammad? Padahal dia ya nggak lebih mulia dibanding kami, padahal dia nggak lebih dewasa dibanding kami. Kenapa yang baru, anak yang baru kemarin sore istilahnya udah nerima begitu, kenapa bukan kami aja? Kan dia mana miskin, mana yatim, dirawat sama Abu Thalib. Abu Thalib juga miskin. Itu tuh orang-orang kafir Quraisy. Alasan yang ketiga tuh seperti itu. Mereka menganggap bahwa wahyu itu pasti akan Allah turunkan kepada orang mulia yang banyak hartanya, atau minimal yang banyak pengikutnya, yang disegani, padahal enggak. Ini semua bagian dari iradah, bagian dari kehendak Allah. Allah memberikan apa yang Allah kehendaki kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Allah termasuk Allah memberikan wahyu kepada orang-orang yang Allah pilih, dan bukan berdasarkan pilihan mereka, bukan berdasarkan kemauan mereka, tapi berdasarkan maunya Allah. Jadi orang kalau nggak mau ikut, itu alasannya memang banyak. Kayak kafir Quraisy, apa jadi disebut ya, dia mulai dari dibilang aneh, kemudian bawa-bawa agama lain, selain itu bawa-bawa agama lain, dan juga alasannya alasan karena gengsi. Artinya gengsi di sini, ngapa dia yang dapat, kenapa bukan kita yang dapat? Itu alasan. Hadirin jamaah rahimakumullah, agama Nabi Muhammad, agama Nabi Isa, agama Nabi Yahya, Nabi Zakaria sebelumnya, dan terus sampai agama pertama, agama Nabi Adam. Dari segi akidahnya sama semuanya. Akidahnya pasti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, pasti. Akidahnya tetap tauhid semuanya. Pasti mengajarkan tentang monoteisme atau Tuhan yang Maha Esa. Nggak mungkin mengajarkan banyak Tuhan. Dua aja enggak. Jangankan dua, 1,5 juga enggak. Pokoknya satu. Tuhan itu satu. Agama dari zaman Nabi Adam, agamanya Allah, tauhidnya sama, akidahnya sama, yaitu mengajarkan satu Tuhan. Nah, adapun syariat memang boleh berbeda. Kalau syariat ini menyesuaikan dengan zamannya, tapi kalau akidah sama semuanya. Tentang keesaan Allah, kemudian tentang keimanan kepada para malaikat, tentang keimanan kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir, itu semuanya masalah akidah sama. Adapun syariat, hukum-hukum ibadah boleh berbeda. Kita sholat sehari berapa kali Pak? Dari subuh sampai isya berapa kali tuh? 5. Umat-umat terdahulu 50 waktu sholatnya. Beda. Kemudian syariat misalnya, saudara boleh kawin nggak sama saudara? Saudara ini satu ibu satu bapak. Di syariat kita boleh nggak Pak? Nggak boleh. Syariat Nabi Adam boleh. Orang nggak ada siapa-siapa lagi. Iya, bapaknya satu, ibu satu, Nabi Adam sama Siti Hawa doang. Boleh.
Syariat bisa beda, tapi kalau akidah itu sama. Kalau orang taubat, kalau istri lagi haid, istri kita tetap di rumah apa di rumah mertua? Di rumah kan tetap ya. Syariatnya Nabi Musa keluar rumah. Kalau istri lagi haid nggak boleh di rumah tapi keluar rumah. Nah, ini beda-beda syariat. Kalau akidah sama semuanya. Akidah pasti akidah tauhid, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi alibi atau alasan mereka aja, alasan orang-orang kafir saja yang mengatakan bahwa ini aneh, agama-agama dulu, agama langit ada kok Tuhannya 3 seperti agamanya Isa. Nah, ini sebuah alibi saja atau alasan mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW. Kemudian balhum fi syakkim min dzikri, balhum tetapi mereka fi syakkim min dzikri, mereka dalam keraguan min dzikri dari wahyu. Ay wahyi maksudnya wahyuku, ayil qur'ana maksudnya ayil qur'ani, maksudnya Al-Qur'an. Haitsu kadzabu al-ja'iya bihi, di mana mereka mendustakan orang yang membawa Quran. Bal lamma yaduqu adzab, tetapi mereka belum melaksanakan siksa. Walau dzaquhu la saddaqun nabi, apabila mereka merasakan siksa, pasti mereka akan membenarkan Nabi Muhammad fima jaa bihi, dalam sesuatu yang dibawa Nabi Muhammad. Wala yanfa'uhum at-tasdiqu hina idzin, dan tidak akan memberikan manfaat kepada mereka pembenaran pada saat itu. Maksudnya nanti ketika sudah melihat azab siksaan di akhirat baru pada iman. Dan orang-orang kafir ini mereka ragu, tidak yakin terhadap wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Emang buktinya apa? Ya buktinya dia ragu kepada yang bawain. Yang bawa siapa? Nabi Muhammad. Mereka ragu kepada yang membawanya Nabi Muhammad, itu berarti ragu kepada wahyunya. Sama kayak saya datang, saya bawa bingkisan ke Bang Heru. Itu kalau saya bilang nggak percaya sama bingkisan ini bahwa ini isi hadiah, itu artinya bukan nggak percaya sama bingkisannya, tapi nggak percaya sama orang yang bawanya juga, berarti nggak percaya sama kurirnya. Orang-orang kafir Quraisy ini mendustakan Nabi Muhammad, itu berarti juga mendustakan Al-Quran, karena yang dibawa Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Bahwa Bapak misalnya mendustakan atau nggak percaya sama barang COD, barang yang dikirim maksudnya, itu berarti bukan cuma nggak percaya sama barangnya, tapi nggak percaya sama kurirnya. Nggak percaya sama kurir berarti juga nggak percaya sama penjualnya. Artinya semuanya didustakan, semuanya dianggap atau semuanya diingkari. Ya ingkar kepada yang bawa, ingkar kepada barang yang dibawa, juga ingkar kepada sumbernya. Ini orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, orang-orang kafir. Karenanya mereka tidak akan beriman. Ntar imannya kapan? Imannya ntar kalau sudah melihat siksaan, baru oh benar ternyata yang dibawa oleh Muhammad Al-Quran itu benar, kata mereka. Yang dibawa oleh Muhammad ajaran tentang tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah, ternyata benar, padahal di dalam neraka, udah masuk ke neraka. Nah pada waktu ini maka udah tidak lagi bermanfaat, udah tidak lagi bisa menolong. Iman kalau sudah di akhirat ya udah nggak bisa nolong lagi, udah nggak bisa, udah selesai iman. Naam. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab am lahum mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab. Am indahum khazainu rahmati rabbik wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurang yang mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.